Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa ekonom Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepadanya dalam pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat. Purbaya menyebut proyeksi tersebut terbit tanpa sepengetahuan atasan ekonom tersebut di Indonesia. Ia mengaku tidak serta-merta menerima permintaan maaf itu, tapi justru balik menantang sang ekonom untuk membuktikan bahwa proyeksi tersebut meleset. Bukan pejabatnya ya, tapi ekonom yang melakukan prediksi itu, yang menghitung, mengkalkulasi pertumbuhan ekonomi itu. Dia bilang di depan bosnya tuh bahwa itu kecepatan, dan dia minta maaf pada waktu itu. Apologize, minta maaf, I'm sorry. Tapi saya nggak minta untuk direvisi. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, kalau dipublish, saya akan membuat Anda gagal dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Saya akan buktikan Anda salah, saya bilang. Karena saya akan ciptakan ekonomi yang lebih tinggi dari yang Anda prediksikan. Oh, saya tetap menargetkan di atas 5,5% untuk tahun ini. Tentunya itu perlu upaya yang lebih keras. Tapi ya, saya yakin kalau kita menjaga permintaan dalam negeri dengan baik, ekonomi kita bisa akan tumbuh dengan lebih baik lagi. Karena sekarang walaupun banyak ketidakpastian global, tapi yang globalnya nggak resesi, masih tumbuh walaupun lebih pelan ya. Kalau kita lihat pengalaman tahun 2009, pada waktu seluruh negara di dunia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, kita masih bisa tumbuh 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negerinya. Jadi sia-sianya dalam keadaan sekarang ketika semua negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi, harusnya kita tumbuhnya 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negeri. Kalau dia cuma prediksi 4,7, berarti ya dia nganggap kita tidur, kira-kira begitu. Kan saya nggak tidur, sekarang pagi-pagi aja bangun. Jadi gini, dia mengakui prediksinya terlalu pesimistik. Pada saat yang hampir bersamaan kan ADB mengeluarkan juga prediksi Indonesia 5,2%. Jadi sepertinya memang mereka terlalu pesimis. Informasi lain, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui banyak investor dari Amerika Serikat yang ingin menanamkan modalnya ke Indonesia. Purbaya menyebutkan bahwa ketertarikan investor lebih memilih instrumen investasi seperti obligasi dan juga saham. Pertemuan Menkeu Purbaya dengan para investor dilakukan di Washington DC pada Selasa 14 April 2026 waktu setempat. Menurut Purbaya, investor global asal AS menunjukkan ketertarikan pada instrumen investasi portfolio, bukan jenis investasi asing langsung alias Foreign Direct Investment atau FDI, di mana instrumen yang diminati adalah pendapatan tetap dan saham. Purbaya juga mengatakan bahwa investor terlebih dahulu ingin memahami arah kebijakan dan juga pengelolaan anggaran Indonesia, serta menilai strategi dapat berjalan kredibel dan berkelanjutan. Instrumen investasi pada sektor real juga diungkapkan oleh Menkeu Purbaya ada ketertarikan dan bersemangat untuk berinvestasi